Untuk pertemuan kita hari ini tentang fungsi gamma, kemarin kita bahas tentang kita sudah bahas tentang seri Fourier ya, walaupun hanya satu kali, tapi ini saya rasa sudah cukup untuk inti-intinya. Untuk selanjutnya kalian bisa coba ngekspor sendiri, ya kan? Bisa ngekspor sendiri, bisa cari literatur dari luar. Saya juga seperti itu. Awal-awalnya saya lebih sukanya dia cari ngekspor sendiri. Lalu ada tugas ya, tugas ini saya baru 3 jam yang lalu saya share. Tugas ini tentang apa namanya, tentang seri Fourier. Jadi misalnya ada kesulitan untuk tugas-tugasnya bisa langsung tanyakan di saya. Lalu ada UTS di sini, UTS di sini yang 2 nomor saja, ya kan? Sedangkan nomor 2-nya itu yang tugas yang kemarin kalian tinggal selesaikan, bisa di running programnya. Untuk nomor 1-nya itu ya permasalahan gelombang ya. Hari ini kita bahas tentang fungsi gamma. Mulai ini di buku, saya gunakan bukunya Murray Sputil lagi tentang skala outline ini of advance ya. Saya gunakan buku ini lagi tentang chapter 9 gamma beta dan other special function. Coba kita bahas ini dulu ya, kita bahas fungsi gamanya dulu. Kita bahas fungsi gamanya dulu. Ini kita diberitahu bahwa fungsi dari gamma ini sendiri, ini kan dinotasikan seperti ini ya. Ini notasinya gamma itu yang seperti ini, enggak kayak L terbalik ini. Ini gamma N. Cara bacanya ini gamma N. Untuk definisinya bisa dilihat pada persamaan 1 ini. Ya, gamma N ini sama dengan integral 0 sampai ta hingga X pangkat N kurang 1 eksponensial pangkat minus X, ya kan, eksponensial minus X dx. Ini ya, ini definisi dari fungsi gamma. Ini kalian harus pahami konsep ini. Ya kan? Yang mana ini konvergen. Konvergennya itu ketika N-nya ini ya, harus lebih dari 0. N-nya harus lebih dari 0 ya, biar dia konvergen. Nah, lalu ada persamaan rekursi. Ada formula rekursi, bisa dilihat pada persamaan 2. Misalnya, gamma dalam kurung N tambah 1 itu sama dengan N gamma N. Ini ya. Ini definisinya, persamaan 1. Sedangkan di persamaan 2 ini adalah rekursinya ya, formula dari rekursi untuk fungsi gamanya. Berarti untuk fungsi ini, ya kan, di persamaan 1. Yang mana, ya kan, yang mana gamma 1 itu sama dengan 1. Gamma 1 sama dengan 1. Ya kan, bisa dilihat pada problem, nanti dilihat pada problem sudah jadi 1. Dari ini kan, dari persamaan 2 ini, ya kan, lalu kemudian kita bisa lakukan determinasi untuk semua N-nya ini, ya kan, lebih dari 0. Nah, maksudnya begini, ketika nilainya itu antara 1 dan 2 ini, maksudnya seperti ini, 2-nya belum termasuk ya, kan di sini kurang dari 2. Jadi kalau pada saat kita bekerja pada ekspansi 1 dan di bawahnya 2, berarti sekitar 1,999 ya, kalau kita buat garis bilangan. Nah, dari sini kita bisa menarik sesuatu, ya kan? Makanya di sini ada partikular N. Jika N-nya itu adalah bilangan positif. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Di persamaan 3 ini gamma dalam kurung N tambah 1 sama dengan N faktorial, ya kan, di mana N-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pertanyaan seperti ini, berapakah nilai dari gamma 2? Gamma 2, ya kan? Gamma 2 berarti di sini 1 tambah 1 kan? Coba kita buat di sini. Misalnya berapakah nilai dari gammanya kan begini, kalau tadi kan N plus 1 ini sama dengan N faktorial. Ini kan. Jadi berapakah nilai dari gamma? Misalnya gamma dari 3. Berapakah nilai gamma dari 3? Ini kan.
Berapakah nilainya ini? Nah, ini kalau kita selesaikan, baru seperti ini ya. 3 ini kan, tapi 2 tambah 1 ya. 2 ditambah dengan 1. Maksudnya kita merujuk pada persamaan ini tadi. Berarti sama dengan n faktorial, berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, toh? 2 kali 1. Kalau 2 kali 1, ya, hasilnya sama dengan 2. Jadi kalau pertanyaannya berapakah nilai dari gamma, misalnya dari sini ya, berapakah nilai dari gamma 10? Berapakah nilai dari gamma 10? Berapa kira-kira kalau gamma 10? Kalau gamma 3 kan 2 faktorial. Berarti kalau gamma 10 berapa? Ada yang tahu tidak? Kalau gamma 3 kan hasilnya 2 faktorial, ya kan? Iya. Gamma 10 berapa nilainya? Hah? Kalau Berarti 10 9. iya lah, 9 berarti 9 9 faktorial. 9 faktorial itu kan berarti sama dengan berapa? 9 kali 8 kali, ya tak? Iya. 8 kali, pokoknya sampai kali 1. Paham tak? Nah, ini definisi dari sini seperti itu. Ya, mana? Dari sini ya, definisi ini. Nah, ini kan. Yang Iya. 6 itu berarti 5 faktorial, itu 120. Jadi misalnya ketika gamma 5 dibagi dengan gamma 3, berarti 4 4 faktorial faktorial dibagi kali dengan 2 faktorial. 4/2. ini juga kita bisa tampilkan pada misalnya seperti pada problem 9.4 nanti. Yang mana ini ya? Ini tapi ini nanti ada apa? Sebenarnya ada pembuktiannya sih untuk Pak, itu 12 dari mana, Pak? Yang mana ini? 12. Iya, 12. 4 faktorial itu kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Oh iya, kali 1. Iya, iya, iya. 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. 2 faktorial. 1. Hasilnya 12. Oh iya. Lalu ada juga ini ya, ini kita tidak sampai ke pembuktiannya nanti. Nanti kalian cari tahu sendiri kenapa gamma 1/2 sama dengan akar pi. Nanti sebentar baru saat kita. Ini ya, ada juga ini ya kita bisa apa namanya menampilkan permasalahan seperti ini juga pada persamaan 4. Untuk nilai gamma 1/2 sama dengan akar dari pi. Nah, ini misalnya jadi kalau kita cari relasi antara persamaan 2 ini, ya kan, adalah sebuah difference equation atau apa namanya pengurangannya, persamaan yang dikurangkan ini dengan 1, kan? Sebagai solusinya. Ini kita bisa, lalu kita misalnya kita ngambil dari definisi tadi untuk gamma n ini, untuk n lebih dari 0 ini kita bisa lakukan generalisasi, apa namanya? Kita bisa lakukan generalisasi tadi kan untuk fungsi gamma ketika n-nya ini kurang dari 0. Ya kan? Tadi kan untuk n yang lebih dari 0 seperti ini ya. Kalau n yang lebih dari 0. Jadi kalau n yang kurang dari 0 itu seperti apa? Nanti dia bentuknya itu seperti di persamaan ya, persamaan 5. Kita coba cari kita bahas dulu. Lalu ada tabel ya. Kayaknya gamma ini sudah ada tabelnya. Nanti kalian coba cari saja apa namanya. Tabel gamma itu ada semua. Nanti seperti ini. Nilai dari gammanya itu seperti ini. Misalnya gamma dari 1,20, 1,20 itu berapa? Berarti ini ya. 1,30 itu berapa? 1,3 berapa? 1,4 berapa? Nah, ini hasilnya sudah tetap. Kalau untuk asintotik formula ini ada juga ya, misalnya yang bentuknya seperti ini. Ini bentuk asintot, tapi kita agak jarang sih. Kita agak jarang untuk membahas ini. Kalau fungsi gamma seperti itu ya, nanti kita bahas. Nanti untuk fungsi beta untuk selanjutnya. Fungsi gamma seperti ini untuk dasarnya berarti kalian harus pahami dulu definisinya,
Ya kan? Lalu ada formula rekursi, jika n-nya itu lebih dari 0, ya kan? Sedangkan Ya. N kurang dari 0. yang kurang dari 0 itu seperti apa? Nah, ini kita bahas contohnya, lebih banyak kayak contoh nanti. Ini ya, ini saya sudah buatkan, ya kan? Misalnya ada fungsi faktorial seperti ini ya, ini tadi yang faktorial tadi. Misalnya dari integral dengan batas 0 sampai tak hingga, kan? Fungsinya itu eksponensial minus alfa x, ya kan? Ini fungsinya, lalu diturunkan terhadap x-nya, bukan diturunkan, ini integral ya. Maksudnya di sini terhadap variabel terikatnya itu adalah x. Kalau kita integralkan ini, ya kan? Integralnya itu 0 sampai tak hingga ya. Sampai tak hingga. Nah, eksponensial minus alfa x minus ya, terus dx. Ini kan kita mau coba turunkan ini. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti turunannya ya, kan ada kan? Biasanya kalian masih ingat tidak? Integral itu seperti ini. Misalnya ada integral dari dx itu atau begini ya, x pangkat n. Anggap saja x pangkat n. Kalau di sini a, seperti ini dan turut integralnya kan? Iya. Di a ini ya kan n tambah 1 Iya. ya toh, n tambah 1, Iya, integral ya. n tambah 1 ya toh, N baru kurang 1 ya. sama dengan seperti ini toh. Sip. Nah, Ya. kalau untuk masalah seperti ini berarti sepernya dulu, seper min x kan ini kan ada min x ya. Iya. Oke, kalau untuk masalah kalau masalah bentuk eksponensial ini cara cepatnya seperti ini. Kalian tulis ulang dulu. Lalu ini kan turunan dari ini. Berarti ini ada Min. ya kan? Min 1 per alfa. Min 1 per alfa. Alfanya ini dari mana? Nah ini ya, apa namanya? Ini diambil ini. Kalau untuk eksponensial itu berarti dia Negatif. seperberapa ya? Iya. Alfa ya. Nah, kita sudah peroleh seperti ini. Lalu ada apa namanya? Diberikan batas. Diberikan batasnya itu 0 sampai tak hingga. Bukan seperti ini mana yang lebih tepat itu. Tunggu saya carikan. Ya sudah, pakai ini saja dulu. Harusnya agak jauh. Ini ya, batasnya 0 sampai batas atasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya itu ya tak hingga. Ada di sini. Dari sini ya. Kalau kita selesaikan, ya kan, berarti ini yang pengaruh. Tak? Ini kalau kita selesaikan berarti minus 1 per alfa, kita masukkan batas atasnya, berarti eksponensial. Kita ganti x-nya ini ya, ganti x-nya itu berarti tak hingga dulu kan, minus tak hingga, kurangi dengan kalau 0 seperti apa? 0 dikali dengan, maksudnya begini, minus alfa dikali tak hingga kan hasilnya tak hingga juga.
Nah, kalau 0 ya kan dikali dengan minus alfa itu adalah 0. Nah, sedangkan apapun yang dipangkatkan 0 ini kan hasilnya itu adalah 1. Sedangkan eksponensial minus tak hingga ini kalau dirubah menjadi bentuk eksponen yang positif berarti jadi seper kan, seper eksponensial tak hingga. Sedangkan nilai dari seper eksponensial tak hingga ini adalah 0. Itu nilainya 0 ya, seper eksponensial tak hingga itu 0. Kalau dari 0 kurang 1 adalah minus 1. Minus 1 dikali dengan minus seper alfa ini. Minus 1 dikali minus seper alfa, hasilnya seper alfa. Ini maksudnya untuk bentuk ini ya, bentuk faktorial itu ya. Bentuk faktorialnya tadi. Jadi ini misalnya seperti ini kan. Ini tadi kalau kita kerjakan lagi ke dalam bentuk apa namanya? Ini yang ini ya. Yang model di sini sebenarnya sama saja sih. Ujung-ujungnya larinya ke sini juga. Cuman bedanya dia gunakan ini setelah diturunkan terhadap X-nya, lalu diturunkan terhadap alfanya. Ini kita lewati. Kita langsung ke sini saja ya. Nah, ke bagian contoh untuk menyelesaikan persamaan yang tadi. Kita ulang yang tadi ya. Kita coba perbesar lagi. Kita coba ulang ini tadi ya, yang n faktorial itu sama dengan, jadi ketika nilainya n faktorial tadi, kalau disajikan ke dalam bentuk definisi, ya bentuknya seperti ini ya. Integral ini 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponensial minus x dx. Jadi ketika di sini x-nya ini pangkat 5, ya kan? Dari yang saya tadi terputus ya. Kita ulang itu. Misalnya ini ya. Kita ulangi lagi. Misalnya n faktorial sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponensial pangkat minus x dx. Nah, saya seperti ini kan. Saya ada pertanyaan, hitunglah jika n-nya ini pangkat 5. Misalnya kalian disuruh menghitung berapa nilai integrasinya. Berarti x pangkat 5 eksponensial minus x dx. Hasilnya berapa? Ya tidak perlu kalian harus diselesaikan kayak tadi ya. Yang di sini tadi ini kan agak panjang tuh kalau kita selesaikan model seperti ini. Ketika ada soal seperti itu dan memang menyerupai definisi ya, kita bisa selesaikan dengan apa namanya? Bisa memenuhi definisi dari fungsi gamma, langsung saja selesaikan. Berarti hasilnya itu adalah 5 faktorial. Misalnya ada soal seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini. Selesaikan batasnya 0, enggak ya? 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga, misalnya ada x pangkat 5. Pangkat 5 eksponensial pangkat minus x. Minus x dx ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini kan sudah memuat definisi ini. Sudah memuat definisi, ya tinggal kita selesaikan saja. Berarti hasilnya itu ya cukup ini kan n faktorial. Berarti 5 faktorial. Sudah sampai di sini kita sudah selesai. Kita sudah selesaikan. Lalu bagaimana dengan 0 faktorial? Ini untuk pembuktian 0 faktorial tadi. Karena 0 faktorial itu kalau kita buktikan 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini apakah sesuai ya? Ini ya, 0 faktorial itu apakah sama dengan 1? Pembuktiannya itu di sini. Misalnya kan? Modelnya sama ya, berarti di sini. Tidak bisa dikeluar. Ini terjadi. Kita selesaikan ini hasilnya tadi. Ketika dia pangkat
0 kan. Ini kan kalau kita selesaikan kan 0 faktorial ya. 0 faktorial itu apakah sama dengan 1? Pembuktiannya itu di sini. Kan X pangkat 0 itu kan hasilnya itu adalah 1 kan. Jadi kalau kita selesaikan X pangkat 0 itu adalah 1. Pangkat minus X dx. Nah, jika ini kita selesaikan, berarti integralnya itu, ini kita tulis ulang ya. Intinya seperti ini. Ini kita tulis ulang dulu. Tulis ulang, lalu 1, ya kan? Kontrol F di sini. Karena di sini turunan dari minus X. Minus X dulunya adalah minus 1 ya. Minusnya itu di sini saja kita buat. Nanti hasilnya minus kan? Ini toh, hasilnya minus kan di sini. Minus eksponensial pangkat minus X dengan batasnya itu adalah pakai di sini saja. Batasnya itu adalah 0 sampai tak hingga. Di sini 0 sampai tak hingga. Ini kalau kita selesaikan berarti sama dengan minus kan? Minus 2 kita masukkan nilainya berarti eksponensial tadi. Ini pangkat minus tak hingga, ya toh? Kalau misalnya kalian tidak mau butuh, misalnya kalian pernah gunakan Microsoft Equation seperti ini ada juga misalnya sudah disediakan shortcutnya. Kalau misalnya kita butuh seperti ini, bisa tekan minus. Kalau di keyboard itu, Ctrl KI. Nah, dikurangi dengan, kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya. Eksponensial dipangkatkan dengan 0. Kan? Selesaikan ini berarti minus, kita rubah dulu ya, kita rubah ke dalam bentuk positif, eksponensial positif, berarti saya copy saja, minusnya itu hilang. Lalu ini ya kan, eksponensial pangkat 0 itu kan apapun yang dipangkat 0 itu hasilnya 1. Sedangkan ini tadi kalau seper eksponensial pangkat tak hingga itu hasilnya itu adalah 0. Hasilnya itu 0. Jadi minus di sini 0 dikurangi dengan 1. Ya kan berarti minus 1 kan? Minus 1 dikali dengan minus di depannya berarti hasilnya itu adalah positif 1. Berarti terbukti kan? Nilai 0 faktorial itu ya sama dengan 1. Ini kan? Selanjutnya kita buktikan yang 1 faktorial. 1 faktorial juga hasilnya 1. Prosesnya tetap sama ya. Prosesnya tetap sama. Nah, kalau nilai ya prosesnya tetap sama. Misalnya saya copy yang dari sini tadi. Kita bahas yang dasar-dasarnya dulu. Hanya membedakannya itu dia di sini ya pangkatnya 1. Pangkat 1 kan biasanya tidak biasa ditulis ya. Nah, biasa tulis. Nah, kalau diperhadapkan masalah seperti ini, ya kan, berarti penyelesaiannya tidak semerta-merta seperti ini tadi ya. Kalau ini tadi kan kita langsung selesaikan dengan integral fungsi substitusi. Kita selesaikan dengan substitusi. Tapi kalau kita ketemu yang seperti ini kita selesaikan dengan integral parsial. Integral parsial itu biasanya kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SMA dulu itu kan seperti ini ya. UV dikurangi dengan integral kontrol I. Nah, integral V D U. Ya, selesaikan dengan integral parsial begini. Jadi kita coba kita selesaikan ya. Kita misalkan U-nya itu adalah, U-nya itu adalah X ya. U-nya itu adalah X. Terus turunan dari U-nya itu adalah 1 dx ya kan. 1 dx ya. Terus satunya ini biasa kita tidak tulis. Lalu kita misalkan itu adalah dv-nya lagi karena kita mau cari v ya. dv-nya itu sama dengan ini kan eksponensial minus x. Eksponensial minus x. Lalu kalau kita cari v-nya seperti apa? Tinggal kita integralkan saja bagian sini. Kalau kita cari v-nya. Ini integralnya tadi berarti 1/-1 ya. Berarti minus
tulis ulang. Minus ini tulis ulang. Ini ya. Nah, setelah ini tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Berarti X, ya kan? X ini U dikali V, berarti X ini kan, ini lagi kita tulis ulang. Di sini minusnya kasih ke depan saja ya. Jika dia tidak terbaca. Minusnya di sini. Kurangi integral V du. V-nya itu adalah ini ya. Ini minus dengan minus ini kalau kita keluarkan berarti dia jadinya itu adalah positif ya. Atau cukup sama begini saja dulu. Sedangkan du-nya ini adalah dx. Du-nya adalah dx. Dari sini ini kita sudah bisa selesaikan karena tidak ada lagi variabel lain. Batasnya tadi tetap sama ya, 0 sampai hingga kalau kita seperti ini saya tulis ulang saja dulu ya. Ini juga punya batas ini. Batasnya juga sama ya. 0 hingga. Sama ya, cuman ini yang membedakan dengan di sini minusnya bisa dikeluarkan. Sebenarnya sama saja ini. Minusnya dikeluarkan. Kalau ini, kalau minusnya tetap di dalam ya, dia tetap di dalam. Jika kita selesaikan, ini ya, atau sebentar kita selesaikan ini. Dikurangi dengan ini lah. Ini minus-minus. Berarti kalau ini kita integralnya ini, integral E pangkat minus X berarti 1/-1. Dia ketemu dengan minus ini berarti positif, ya kan? Positif karena ini minus ya tetap minus ya nanti ya. Berarti di sini tetap seperti ini. Kita tulis kalau kita tulis ulang ya. Tadi saya tambah batasnya 0 sampai hingga. Kemudian tinggal substitusi. Hasilnya sama ya ini ya, sama hasilnya. Ini tinggal kita substitusi nilainya ya. Coba kita selesaikan saja. Kalau sudah nanggung, berarti ini minus hingga, ya kan? Dia mengganti x-nya ya. Minus hingga eksponensial ini pangkat minus hingga juga. Minus hingga dikurangi dengan 0 ya. 0 dikali dengan eksponensial pangkat minus 0 atau 0 di sini. Minus 0 ini dikurangi dengan ini eksponensial tadi dipangkatkan lagi minus hingga ya. Minus hingga dikurangi dengan eksponensial dipangkatkan 0. Kalau kita selesaikan. Ini jika kita selesaikan karena eksponensial minus hingga kan 0. Ini 0 ya. Berarti di sini ini 0 ini yang bagian sini 0 karena 0 dikali ini hasilnya 0. Ini juga yang bagian sininya kan karena dia 0 nah. Hasilnya di sini 0. Hasilnya 0 lalu dikurangi dengan tinggal sini kan. Ini tadi kan hasilnya 0 juga ini karena seper eksponensial hingga itu hasilnya 0 dikurangi dengan ini sini itu 1 kan 0-0-nya itu kan hilang minus dengan minus ini aja jadi positif. Nah, terbukti kan berarti terbukti nih loh 1 faktorial itu apakah sama dengan 1 ya seperti ini. Dari sini ini cikal bakal misalnya kita selesaikan. Masalah-masalah dari ini ya, fungsi gamma ya. Nah, terus tadi ada ini kaitan dengan rekursi. Kita lanjut yang tadi. Kita bahas lebih ke dalam lagi. Ini kan tadi ya, rekursinya tadi gamma. Tadi kan kita gunakan n tambah 1. Di buku yang ini tadi kan gamma n tambah 1, ya kan? Di sini dia pakai gamma p tambah 1 bersama saja. Sama dengan ini kan yang tadi. X pangkat P eksponensial pangkat minus X dx. Ini kalau diselesaikan hasilnya ini kan tadi kita sudah selesaikan ya.
Yang misalnya gamma P tambah 1 itu hasilnya P gamma P. Atau seperti ini contohnya ya. Misalnya gamma dari 5. Gamma dari 5 tadi kan kita bisa selesaikan 4 faktorial kan? 4 faktorial. Atau bisa juga kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Yang mana tadi? Oh, saya sudah hapus ya. Kita ulangi bagian sini. Misalnya gamma dari gamma dari 5. Ini bisa kita sajikan ada dua cara ya. Bisa langsung dengan 4 faktorial atau bisa juga seperti ini. Atau bisa kita sajikan seperti ini. Tapi ini ya, P gamma P. Ya, atau berarti 4. Ya kan? Karena 4 tambah 1 kan 5. 4 tambah 1 itu 5. Lalu P-nya ini kan pasti nilainya 4. Berarti 4 gamma atau gamma dari P-nya 4 gamma 4. Seperti ini ya. Ini kita selesaikan lagi. Jadi seperti itu ya. Ini kita selesaikan lagi. Nanti sama dengan 4 dikali dengan, ya kan? Dikali dengan, kalau gamma 4 berarti 3 gamma 3 kan? Ya. Ya. Ya, gamma 3. Nah. Lalu selanjutnya, kalau kita lanjutkan lagi, kalau gamma 3 ini berarti ini sama dengan 4, ya kan? Jadi 4 kali 3 kali 2 ya, 4 kali 3 kali 2. Kali 2 gamma 2. Nah. Sampai selanjutnya, sampai gamma 1 ya. Sampai gamma 1. Atau kalau misalnya kalian tidak repot-repot, bisa langsung menuliskan saja 4 faktorial. Nanti ujungnya ya ke sini pasti 4 faktorial. Nanti untuk gamma 5 ini ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan sama saja dengan nilai dari 4 faktorial. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Gamma 3,5. Nah, ini ya. Gamma 3,5. Ya. Gamma 3,5. Sama ya, berarti kita kurangi dulu. Kita kurangi 1. 3,5 kita kurangi 1 berapa? 2,5. 2,5. Gammanya 2,5. Ya toh? 2,5 gamma 2,5 di sini. 2,5. Kalau kita selesaikan lagi, kita teruskan ya. 2,5 ini kalau kita kurangi 1 kan gamma 2,5. Kita kurangi 1 berarti 1,5 ya. Berarti 2,5 kali 1,5 gamma 1,5. Lanjutkan lagi, ini gamma 1,5 masih bisa kita selesaikan. 2,5, 1,5 kali, karena kurang 1 ini dah, 0,5 gamma 0,5. Tadi kan kita sudah lihat di persamaan yang tadi kan, di buku yang di sini. 0,5 ini kan hasilnya itu kan 1/2. Gamma 1/2 itu bisa kita tuliskan juga akar pi, sebagai akar pi, sehingga dari sini tadi sehingga dari sini tadi bisa kita tulis ini kan 2,5 kali 1,5 kali 0,3 dikali dengan akar pi-nya, atau kita sajikan ke dalam bentuk pecahan itu. Misalnya kita dalam bentuk pecahan kan, ini tadi kan bentuknya float ini atau desimal ya. Dari desimal kita buat ke dalam bentuk pecahan. Artinya hasilnya ini 5/2 kali 3/2 kali 1/2 gamma kali gamma 1/2 adalah akar dari pi. Hasilnya ini. Lalu bagaimana misalnya ini ya, misalnya ini gamma dari 3,88. Ini di buku BUAS ya. Paling di buku BUAS yang saya ambil ini ya, nama para 93. Nilai dari gamma 3,88. Berarti dikurangi 1 ya. Berarti 2,88 kali 1,88 dikali dengan gamma 1, hanya sampai situ ya, 1,88. Karena kalau kita kurangi 0,88 lagi, bisa sebenarnya bisa sih. Atau
Kalian langsung bisa langsung cari gamma 1,88 tadi berapa. Bisa dicek di sini ya, di tabel gamma ini. Kalian tinggal cari saja tabel gamma. Ya, tabel gamanya. Jadi tinggal dilihat apa namanya kebutuhan kalian itu di mana. Misalnya gamma dari misalnya 1, ini berapa? Itu bisa juga seperti ini. Ya, atau ada contoh lagi nih. Gamma dari 4,27. Berarti sama dengan kurangi satu ya. Berarti 3,37 Iya, Pak. kali 2, ya kan 2,37 dikali dengan 1,37 gamma 1,37. Atau bisa juga seperti ini. 3,37 kali 2,37 kali 1,37 kali 0,37 gamma 0,37. Nanti gamma 0,37-nya dicek di tabel sini ya. 0,37 atau di sini. 0,37 itu sekitar mana? 0,37. Tidak ada ya di sini ya. Ya tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita naikkan lagi. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya itu minus? Nah, kalau bentuknya minus. Tadi kan bentuknya semua tadi kan integer ini ya, atau bilangan bulat positif ya. Ini kan bentuknya positif. Lalu kalau bentuknya negatif seperti apa? Nanti dia seperti ini ya, misalnya gamma dari minus 4,6. Nah, bentuk negatifnya kita kembalikan yang di buku sini tadi, yang bentuknya ini. Gamma dalam kurung n tambah 1 ya kan per n. Makanya tadi di sini ketika n-nya ini lebih dari 0 kita bisa menyelesaikan dengan persamaan 5. Kita selesaikan berarti tidak 1/n dulu. Ini kan n-nya tadi kan minus 4,6 berarti 1/minus 4,6 ya kan. Ini kita arahkan dia sampai dapat 0, kita arahkan dia yang bagian sini, yang bagian bawahnya sini ya. Kita arahkan sampai positif. Ini kan diarahkan sampai dia positif kan. 0,4 kan belum ada. 0,4 tadi kan belum ada sekitar sini kan. Nah, diarahkan sampai dengan gamma 1,4. Nah, diarahkan. Jadi ini yang bentuk sini tadi ya, bentuk ini ya. Kalau kita selesaikan berarti 1/nya itu panjang, ya kan? Dari minus 4,6. Yang sebelumnya tadi itu kan kurang 1, ya kan? Kalau yang di sini tadi kan kurang 1 toh, kurang 1, kurang 1. Sedangkan kalau untuk bentuknya negatif itu penyebutnya ini ditambah dengan 1. Jadi minus 4,6 dikali dengan, ini kan seper ya, minus 3,6, minus 2,6, minus 1,6, masih minusnya di sini masih minus 0, kan, 0,6 ditambah dengan 1 berarti 0,4. Ya kan? 0,4. Di sini 0,4 gamanya ini masih tambah dengan, ini kan gamanya tadi kan masih ditambah kan di sini kan. Gamma n tambah 1. Ya kan? Gamma n tambah 1. Yang bagian sininya kan masih ditambahkan kan, bagian pembilangnya itu. Nah, kalau kita tambahkan berarti di sini gamma 1/4 karena 0,4 tambah 1. Jadi misalnya kalau ada contoh soal ini ya, misalnya selesaikan gamma dari ini minus 3,2. Misalnya ini ya. Gamma dari minus 3,2. Minus 3 ada minusnya. Minus 3, atau minus 3,5. Ini kan 1 per. Kita tulis ulang ini. Minus 3,5. Ya kan? Dikali mana tadi? Atau bisa dengan kontrol K lepas baru misalnya di shift ya, kontrol K kenapa tidak mau? Harusnya mau 3,5 tambah 1 berapa? Berarti minus 2,5. Ya tak? Minus 2,5 lalu dikali lagi
minus 1,5. Terus dikali lagi minus masih minus kan 0, minus 0,5. kalau ditambah 1 masih minus tadi kan, tambah 1 lagi dikali berapa kalau tambah 1 minus 0,5 tambah 1 berapa? Apakah dia sudah positif tak? Nanti di sini gamma yang positifnya tadi. Nanti tapi di sini sampainya positif dulu ya. Sampainya positif dulu, gamma 0,5. Kalau tambah 1 berarti 0,5. Di sini 0,5. 0,5, Pak. Ya kan? 0,5. Iya. Gammanya di sini, atau karena itu sudah positif ya, gammanya di sini gamma 1,5. Nah, gamma 1,5 ini bisa dicek di tabel gamma. Karena rumusnya kan begitu tadi kan, set per n, ya kan, gamma n tambah 1 atau gamma n tambah 1 per n ketika n-nya ini kurang dari 0. Kita lanjut ya, kita lanjut ke sini tadi. Nah, kenapa dia jadi gamma 1/2 ini, kenapa hasilnya itu akar pi, ya. Kan ini kan, ini agak panjang sih dia punya. Kalau kita selesaikan berarti seperti ini ya dia. Kalau kita masukkan ke definisi, ya kan, masukkan definisi, berarti tadi kan ini p-nya kan, kita kurangi dulu toh, 1/2 kurang 1. 1/2 kurang 1 eksponensial pangkat minus x dx. Kita sudah dapat ini. Kalau ini kita pakai pemisalan nanti. Kita pakai pemisalan ketika x-nya ini, ya kan, sama dengan u lah, kita anggap dia ya. Masih kedengaran tidak suara saya? Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Soalnya ini ya, gamma 1/2. Nilai gamma 1/2 ini adalah sama dengan akar pi, ya kan? Akar pi. Kita kembalikan lagi ke definisi. Kita kembalikan ke definisi seperti ini kan? Definisinya tadi seperti ini. Yang penting kalian pahami ini. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 2, persamaan 3, dan nah ini ya, 1, 2, 3, dan 5 ini kan. Mau kita buktikan yang ini tadi kan, gamma 1/2 ini. Mau kita buktikan persamaan 4. Dengan definisinya kan ini kan. Jadi ketika di sini gammanya ini nilainya 1/2, ya kan? Gamma nilai 1/2 berarti kita masukkan n-nya kan? Kita tinggal masukkan n-nya. Coba kita selesaikan. Ya. Menurut definisi ya, definisi tadi kan seperti ini. Gamma 1/2. Gamma 1/2 itu sama dengan batasnya itu 0 sampai 3. Kan? Tinggal kita masukkan dulu persamaan ini kan. Berarti n-nya tadi kan ini kan n dah. Berarti pangkat 1/2 dia. Ini 1/2 ya kan, dikurangi dengan 1 ya kan, eksponensial ini tetap minus x dan x ke sini ya. Kalau kita selesaikan sama dengan, kalau kita tulis ulangnya di sini saja.
kan berarti 1/2 kurang 1 berapa? Hasilnya adalah -1/2. Kata? Iya, Pak. Nah, dari sini kita selesaikan pakai pemisalan. Kita misalkan X-nya itu sama dengan, ini kan? X-nya itu kita anggap saja sama dengan U lah. X-nya itu sama dengan, kalau di sini tadi aku biar ada konjungsinya ya. Nah, dia misalnya kan U kuadrat. Tapi terserah sih, mau dari kalian bisa U-nya, bisa. Ini dia misalkan pakai U, coba kita coba dengan U saja ya. Dan misalkan X itu sama dengan U, ya kan? Karena di sini tadi X-nya tadi ini adalah pangkat -1/2 ya. X-nya ini memiliki pangkat -1/2. Tadi pangkatnya ini adalah -1/2. Ya. Kalau U-nya ini ya, oh ya sudah, kita pakai ini saja ya. Kita samakan saja biar kita ikut saja ini. Maksudnya biar lebih mudah ini. Kenapa dia gunakan pemisalan U pangkat 2 ini. Ini pangkat 2, ya kan? Berarti kalau kita semua pangkatnya ini kita samakan dengan ini lah. Semua pangkatnya ini kita samakan dengan ini, berarti ini, ya kan? Beginilah, biar kalian tidak bingung. X-nya itu sama dengan U kuadrat. Nangkap saja di sini. U kuadrat. Jadi ketika semua eksponensial ini kita buat -1/2, ya kan? Jadi di sini dia jadi pangkatnya itu adalah -1/2 ya. Nah, udah sama tadi yang di sini lah. Nah, kita selesaikan kan berarti ini nilainya itu adalah -1 kan. U pangkat -1 atau 1/U. U-nya ini pangkat -1 atau sama dengan 1/U kalau kita rubah dia ke dalam bentuk positif ya, 1/U ya. Nah, ini. Lalu kita coba cari turunannya. Nah, kita coba cari turunannya. Tapi tergantung kalian sih, kalau mau pakai ini juga bisa atau ini juga bisa. Model seperti ini juga bisa. Kalau kita coba turunkan ya, turunkan terhadap X-nya. Turunkan terhadap X-nya, yang ini tadi ya. Atau daripada kalian bingung, ini tidak perlu kita pakai ya. Ini juga bisa, atau mau langsung seperti ini juga bisa. Pakai ini saja. Ya, lalu kita turunkan terhadap X-nya, berarti dx ini sama dengan, ini kan, 2U du. 2U du ini ya. 2U du. Sudah kan? Sudah seperti ini ya. Tinggal kita masukkan nanti kita tinggal kita substitusi ke sini. Nah, kalau tadi kan pemisalan kita kan seperti ini. Jadi ketika ini saya coba substitusi ulang, kan X-nya ini adalah U kuadrat, ya kan? X-nya ini kita ganti menjadi U kuadrat. Nah, U kuadrat, ya kan? Tapi dikali dengan ini lagi. U kuadrat lalu kita kali dengan ini ya. Kita kali dengan -1/2 ini, dia jadinya berapa? -1 lah. Dia jadi -1 dia. Atau mana ini? X pangkat -1/2 tadi kita misalkan jadi ini ya. -U kuadrat. Nah. Oh ya, habis ya, dia habis ya. Jadi X-nya ini, -X ini adalah U kuadrat. U kuadratnya yang dari di sini. U kuadratnya jadi sini. Jadi dari sini kita sudah bisa selesaikan ini. Kita bisa selesaikan di sini. Ini U-nya bisa
apa namanya, U-nya bisa keluar ya, atau dx-nya ini, oh ya dx-nya saya belum masukkan, dx-nya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah pemisalan tadi seperti ini, kita sudah pemisalan x-nya itu sama dengan u kuadrat, dx-nya itu adalah 2u du. Langkah selanjutnya kita tinggal substitusi, ganti x-nya ini adalah u kuadrat dikali dengan minus 1/2 adalah u pangkat minus 1 ya di sini ya. U pangkat minus 1 ini ya, u pangkat minus 1, sedangkan di sini eksponensial minus x, x-nya tadi adalah u kuadrat, berarti minus u kuadrat. Ini, sedangkan dx-nya ini sama dengan, ya kan, 2u du, turunan dari sini ya. Nah, kalau ini kalau kita rubah ke dalam bentuk ini juga kan bisa. Ini kita rubah ke dalam bentuk positif saja. U, karena seper U, U-nya ini hilang ya, U ini dengan ini bisa hilang, ya kan? Yang tersisa itu sisanya 2, yang tersisa itu U dengan ininya hilang, ya kan? Ini hilang, ini juga hilang, ya kan? 2-nya ini bisa kita majukan ke depan. Sudah sama, tak? Sudah sama ini. 2 dengan 2 kali batas integral dari 0 sampai 3 eksponensial minus u kuadrat du. Dari sini kita pakai pemisalan lagi, misalnya untuk variabel y ya, variabel y dengan cara yang sama. Ini kan tadi kan variabel x. Kita selesaikan dengan variabel y dengan cara yang sama, ya kan? Kalau kita lanjutkan pakai ini agak panjang sebenarnya. Setelah itu kita bawa ke koordinat ini ya, ke dalam bentuk koordinat polar ini. Koordinat polar kita peroleh ini agak panjang memang ini, kalau ini agak panjang, kita skip saja. Modelnya seperti itu ya, kita cari terhadap sumbu x dulu, lalu kita cari terhadap sumbu y-nya, kita pemisalan kita terhadap y, lalu x, y kan itu dari koordinat ya kartesius, kita rubah ke dalam bentuk apa namanya, kita buat ke dalam bentuk polar. Dari polar ini bentuknya nanti seperti ini. Ini kan membentuk luasan. Membentuk luasannya nanti pada kuadran 1, dibatasi oleh sumbu x dan y-nya. Kan? Lalu ini kita bawa lagi ke ini ya, kita bawa ke dalam bentuk teorema Pitagoras, kan teorema Pitagoras. Lalu kita dapat perubahan. Misalnya saya gambar ini kan, titik ini coba lihat kursornya ya. Misalnya bagian sini adalah garis x dan y ya. Ini kan y-nya. Ini adalah x-nya ya, masih panjang. X-nya ini berapa, dari mana ke berapa. Lalu kalau ada perubahan, berarti ini disebut dengan dy. Yang bagian sini ya, ada perubahannya. dy-nya, lalu ada dx-nya itu berarti di sini. Ini dy, yang di sini ya. Perubahan di sini adalah ke sini, ini adalah dx-nya. Perubahannya kan. Sehingga di sini untuk luasan di sini, ya kan, dA-nya itu adalah dx dy, perubahan luasan. Luasan pertama kan ini, ya kan, lalu ada perubahan, misalnya kita ngambil titik-titiknya itu yang ini saja, ada perubahan luasan di sini, dA-nya itu adalah dx dy. Ini kita rubah lagi ke dalam bentuk polar tadi. Nah, ceritanya seperti itu. Kalau ini yang bagian sini tadi, bagaimana kalau kita putarnya itu dia berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti pasti ada perubahan lagi sudutnya, ada di theta. Jadi kalau untuk mencari luasan di sini berarti r d theta, ini terhadap luasannya, luasan untuk jika kita rubah dia ke dalam bentuk koordinat polar. Nah, dari sini ya kan, kita cari lagi luas ini, keliling lingkaran itu adalah 2πr kan? 2πr, nah, 2πr atau bisa juga kita dari ini tadi kan 2πr ini kita rubah dia ke dalam bentuk radian. Berarti 360 dikali dengan radian. Dari sini tadi, ya kan, dari bentuk sini berarti kita dapat gamma 1/2 dikali dengan gamma 1/2. Gamma 1/2 ini untuk perwakilan dari x-nya, sedangkan ini perwakilan dari y-nya. Jika kita selesaikan, berarti kita gabung antara persamaan ini, ya kan? Ini ya, ini tadi kan
persamaan ini dan persamaan ini, dia berbedanya di sini ya. Makanya tadi kita gunakan ada Pitagoras karena bentuknya dia jadinya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat ini sebagai representasi dari Pitagoras, lalu kita rubah dia ke dalam bentuk koordinat polar, jadinya seperti ini. 4 dikali integralnya lipat, ini lipat ya, lipat 2 kali, dengan batas 0 sampai hingga eksponensial pangkat ini kan jadi minus R kuadrat, tapi R-nya di sini DUDI-nya ini dia jadi R d theta dr. Nah, jadi di sini kalau kita selesaikan, misalnya kita selesaikan ya, kita selesaikan sampai selesai, hasilnya itu adalah ini. Kalian nanti ini saya share, hasilnya itu sama dengan I. Nah, begitu ya. Jadi besok kita bahas tentang fungsi gamma, apa namanya yang fungsi gamma lainnya, itu pembahasan selanjutnya. Coba kalian coba. Intinya pelajaran kita hari ini, atau mata kuliah kita hari ini, kalian harus pahami persamaan 1, persamaan 2 ketika n-nya ini lebih dari 0. Ada persamaan 1 ini adalah definisinya, persamaan 2 ini adalah bentuk rekursi ketika n-nya ini lebih dari 0, berarti ini untuk bilangan bulat positif ya. Ini yang positif. Lalu bagaimana jika antara ini ya, yang tadi kan gamma n tambah 1 sama dengan ini kan, gamma n tambah 1 sama dengan n faktorial. Antara 2 sampai 3 ini sebenarnya sama ya, cuman membedakan di sini tadi, nanti ujung-ujungnya ini juga akan ke bentuk faktorial. Nah, bentuk faktorial. Lalu ada ketika n-nya ini kurang dari 0, yang kalau bentuk negatifnya seperti apa? Ini rumusnya seperti ini. Lalu ada tabel nilai dari grafik dari sini ya, dari fungsi gamma itu seperti ini. Bisa dilihat di gambar 9 gambar 91 ini. Nah, kalau ini asintotik formula ini agak nanti ada khusus untuk ini. Ini kita belum ya. Nah. Kalau fungsi gamma ini tidak terlalu sulit. Kalian ikuti saja prosedurnya, ya pasti dapat hasilnya. Seperti itu ya. Ini karena sudah azan, kita tutupnya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.